Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah Bapak Ibu atau teman-teman guru merasa murid-murid kita cepat sekali menguasai cara memakai gadget, teknologi, atau aplikasi baru? Tapi jarang sekali yang terpikir membuat teknologi mereka sendiri. Ini kebetulan atau ada sesuatu dalam cara kita mendidik yang membuatnya begitu? Di kesempatan ini, yuk kita ngobrol tentang taksonomi Bloom, tangga kemampuan berpikir yang jadi panduan banyak pendidik di dunia. Dari yang paling sederhana sampai yang paling kompleks. Nah, kalau kita berhenti di anak tangga ketiga, ternyata dampaknya besar sekali. Bisa-bisa kita cuma jadi pengguna setia, bukan pemain utama. Taksonomi Bloom itu seperti anak tangga. Tangga pertama, mengingat. Anak hafal fakta, definisi, atau rumus. Tangga kedua, memahami. Mereka mengerti makna atau maksudnya. Tangga ketiga, mengaplikasikan. Anak sudah bisa menggunakan pengetahuan itu di latihan atau situasi yang kita contohkan. Nah, di atasnya ada menganalisis, mengevaluasi, dan mencipta. Ini wilayahnya berpikir kritis, menilai kualitas, dan melahirkan ide-ide baru. Disinilah para inovator bermain. Kalau kita lihat template resmi di Panduan Pembelajaran dan Asesmen 2025, isinya simpel. Memahami, mengaplikasi, dan merefleksi. Memahami ini pas di C1 dan C2. Mengaplikasi pas di C3. Lalu merefleksi. Nah, disinilah seharusnya C4, C5, dan C6 bisa masuk. Tapi, kenyataannya seringkali refleksi diisi dengan kegiatan melihat kembali proses belajar, bukan membongkar ide, menilai kelemahan, atau menciptakan karya baru. Jadi, sebenarnya posisi C4 sampai C6 ada di tahap refleksi, tapi sering tidak benar-benar muncul dalam kegiatan belajar. Akhirnya, di lapangan kita banyak melihat anak yang jago mengerjakan soal, pakai rumus, atau mengikuti prosedur. Tapi, jarang yang diajak untuk mempertanyakan, mengkritisi, atau menciptakan solusi baru. Mereka hebat sebagai pengguna, tapi belum terbiasa jadi pencipta. Kalau kita berhenti di C3, dampaknya besar. Pertama, kita jadi target pasar yang sangat besar. Kedua, inovasi lokal sulit berkembang. Ketiga, kita semakin tergantung pada produk dan ide dari luar. Ini bukan hanya soal ekonomi, tapi juga soal kedaulatan pengetahuan dan kreativitas anak bangsa. Coba bayangkan, ada siswa belajar software design. Di C1 dan C2, dia hafal fungsi tombol. Di C3, dia mahir menggunakannya. Tapi tanpa C4 sampai C6, dia tidak pernah bertanya, kenapa dibuat seperti ini? Apa yang bisa diperbaiki? Bisakah aku membuat versi yang lebih baik? Salah satu alasannya adalah fokus pembelajaran kita sering diarahkan ke hasil ujian dan keterampilan penggunaan. Proses berpikir kritis, evaluasi, dan kreasi kadang dianggap tambahan, bukan bagian inti pembelajaran. Kalau mengikuti template-nya, C4 sampai C6 memang ada di merefleksi. Tapi kita perlu memastikan refleksi itu berkembang menjadi proses analisis C4, evaluasi C5, dan kreasi C6. Caranya, beri pertanyaan terbuka, ajak anak membandingkan ide, memberi alasan, dan merancang solusi. Latih mereka membuat karya dari ide mereka sendiri, sekecil apapun itu. Bangsa yang hebat bukan hanya yang pandai menggunakan, tapi yang berani menciptakan. Dan C4 sampai C6 adalah tangga menuju ke sana. Di video selanjutnya, kita akan bahas bagaimana menghubungkan tahap refleksi menjadi pembelajaran tindak lanjut yang benar-benar mendorong C4 sampai C6. Kita juga akan melihat cara merancang desain pembelajaran yang membuat anak naik level dari pengguna menjadi pencipta. Oh iya, bagi Bapak Ibu guru yang ingin contoh RPPH yang sudah disusun sesuai template resmi Panduan Pembelajaran dan Asesmen 2025, silakan klik link yang ada di deskripsi video ini. Jangan lupa, kalau video ini bermanfaat, mohon bantuannya untuk like, tulis pendapat atau pertanyaan Bapak Ibu di kolom komentar, dan tekan tombol subscribe.
Dan silakan share video ini kepada rekan-rekan pendidik lainnya, supaya semakin banyak yang bersama-sama mendorong anak-anak kita naik ke puncak tangga Bloom. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.